Halo semuanya, kembali lagi di channel Indo Coding bersama saya Sugiarto. Di video-video sebelumnya kita sudah banyak sekali membahas mengenai refactoring menggunakan konsep repository pattern. Untuk kali ini kita akan belajar hal yang lain, yaitu mengenai API. Jadi untuk refactoring mungkin kita akan bahas di lain waktu lagi. Kita akan mencoba hal baru, yaitu membuat API di toko online yang sudah kita buat. Dan yang pertama kali kita akan bahas adalah mengenai autentikasi REST API menggunakan pasport yang sudah built-in atau bawaannya Laravel. Laravel pasport ini kita bisa gunakan untuk memproteksi API yang kita buat agar yang bisa menggunakan adalah yang memang sudah punya autentikasi, misalnya kan dia sudah terdaftar sebagai user ataupun ya proteksi yang lainnya. Dan kalau kita baca di overview-nya di sini, Laravel Passport ini adalah implementasi dari OAuth 2 yang tentunya sudah dipaket sedemikian rupa oleh Laravel sehingga kita bisa mudah implementasinya. Baik, kita akan menuju ke project kita. Yang pertama kita lakukan adalah kita akan install package-nya atau ya library-nya menggunakan Composer. Oke, instalasinya sudah selesai menggunakan Composer. Kita lanjutkan step-stepnya. Berikutnya adalah kita jalankan PHP Artisan Migrate. Tabel-tabel OAuth untuk Laravel Passport sudah dibuat. Kita cek di database kita. Ya, di sini ada prefix OAuth-nya. Kita lanjutkan. PHP Artisan Passport install. Oke, sudah dibuatkan ini client ID dan client secret-nya. Berikutnya adalah kita menuju ke model user. Kita tambahkan import class pasportnya, yaitu HAP tokens. Kita buka dengan Visual Studio Code. Kemudian kita menuju ke model user. Kita tambahkan di sini importnya. Kemudian kita use. Berikutnya adalah kita perlu memanggil routing pasportnya, passport routes kayak gini, di out service provider. Jadi kita menuju ke out service provider. Ada di app, kemudian provider. Di sini ada out service provider. Kita import. Kemudian
Berikutnya adalah kita panggil routingnya pasport ini di boot. Kita taruh di sini. Dan berikutnya adalah kita menuju ke config out.php. Kita perlu mengupdate driver dari API. Jadi kita perlu ke config, kemudian out.php. Di sini ada API driver kayak gini, yang sebelumnya token kita ubah jadi pasport. Ya, seperti itu. Dan di sini ada option. Jadi kalau sebelumnya client ID logout-nya menggunakan ID integer atau increment kayak gini, kita punya pilihan untuk menggunakan UUID. Jadi nanti nggak akan pakai 1, 2 dan seterusnya, tapi pakai UUID. Kita coba misalnya. Nah, dia akan di regenerate ulang. Biasa saja. Nah, di sini client ID-nya menggunakan UUID seperti ini. Ini mungkin kita copy dulu, suatu saat mungkin kita butuh ini. Kita taruh di sini dulu sebagai backup. Ini kita close saja, udah, ini udah nggak perlu lagi. Kita akan menuju ke step berikutnya. Berikutnya adalah kita akan bikin routing API-nya dulu. Jadi nanti kita akan bikin routing baru untuk login register di API. Kita menuju ke routes, kemudian API. Kita buat routing baru, misalnya di sini route, kemudian post, register ini, kemudian API, misalkan user controller, add register ini. Kemudian juga kita bikin routing baru, post login API slash user controller add login. Berarti kita perlu bikin user controller ini di dalam folder API. Kita buat php artisan make controller slash user controller. Kita cek, oke, kita sudah dibuatkan di sini. Nah, di sini kita butuh bikin root controller untuk API ini, yang nantinya kita akan gunakan untuk hal-hal yang umum. Misalnya kita akan formatting respon JSON-nya di root controller di sini. Kita bikin root controller untuk atau base controller untuk API. Misalnya seperti ini, base controller. Nah, dibuatkan base kayak ini. Jadi nanti API baru yang kita buat atau controller API yang kita buat akan extend dari base controller yang kita buat di sini. Nah, isi dari base controller nanti akan seperti ini misalnya. Lebih ke kita mungkin pertama kita bikin formatting responnya. Jadi pertama kita bikin seperti ini, respon. Oke, jadi ini misalnya nanti kita pakai untuk memberikan respon yang sukses ketika ada request ke endpoint tertentu.
Parameternya adalah result, kemudian code-nya default-nya ada 200. Kemudian message, misalnya default-nya adalah sukses kayak gini. Kemudian kita bikin variabel response untuk struktur responnya. Yang pertama adalah kode. Ini adalah HTTP kode. Mengenai HTTP kode mungkin nanti bisa belajar atau googling sendiri referensinya. Kalau 200 itu apa, kalau 400 itu apa, dan seterusnya. Kemudian data ini adalah dari result ini. Kemudian message. Kemudian return response JSON response, kemudian code. Selain respon oke ataupun respon sukses, kita perlu bikin respon untuk yang error. Public function response error. Errornya apa, kemudian code-nya misalnya 422, ini untuk unprocessable entity. Kemudian mungkin kita bisa tambahkan error details-nya. Misalnya nanti untuk error detail per field ataupun per inputan yang dikirim dikirim ke endpoint tertentu. Kemudian strukturnya seperti ini. Respon, kemudian di sini ada code. Kemudian error. Kemudian nanti kalau ada error detailsnya, berarti kita perlu tampilkan juga ke respon yang kita buat. Dan return respon JSON respon code kayak gini. Oke, sudah. Kita menuju ke user controller. Ini berarti kita perlu extend base controller. Kita perlu import juga. Kita perlu import di sini, ini nggak perlu. Use app, kemudian HTTP controllers, kemudian API base controller. Ini kita coba menggunakan Postman. Jadi kita sebenarnya sudah bikin routing di API, register, dan login. Kita akan mulai dari login terlebih dahulu, karena sebelumnya kita sudah punya data user yang terdaftar di sini. Ini contohnya. Ekspektasinya adalah nanti kita bisa login menggunakan username dan password ataupun email dan password yang sudah terdaftar di tabel user di sini. Jadi nanti responnya adalah token yang kita bisa gunakan untuk mengakses endpoint API yang kita buat. Kita akan buka Postman. Ini kita jalankan dulu. Nah, di sini misalnya saya akses kayak gini. Ini alamat
server kita atau Laravel kita, kemudian /api/login. Saya kirim kayak gini. Ada error bahwa login tidak ditemukan. Ini karena kita belum buat metode login di sini. Oke, kita akan coba mulai. Pertama kita buat function login. Parameternya adalah request kayak gini. Kemudian kita validasi. Oke. Validator. Di login ini kita akan validasi bahwa harus menginputkan email. Required. Kemudian email. String. Kemudian email. Kemudian passwordnya juga harus diinputkan. Dan kita cek if validator fails, maka akan return error. Nah, return errornya akan menggunakan yang sudah kita buat tadi, yaitu response error. Return, kemudian this response error. Errornya adalah login fail. Code-nya adalah 422, kemudian kita tampilkan juga error details-nya. Nah, kita akan coba. Sekarang ini kosongan kayak gini. Oke, kita perlu import validator juga di sini. Ya, sudah muncul errornya. Jadi ketika saya menginputkan kosongan kayak gini, kita bisa menggunakan raw JSON kayak gini ataupun juga form URL encoded ini untuk inputannya. Kita coba inputkan email saja misalnya. Email misalnya sugiarto@example.com. Kita send. Nah, sekarang yang error adalah passwordnya, karena password tidak dikirim. Kita coba kirim password. Password misalnya. Oke. Ini artinya validasinya ini udah lolos. Kita lanjutkan prosesnya, yaitu untuk mengecek autentikasi usernya. Kita akan cek seperti ini. Out misalnya. Ini nggak perlu. Kita langsung aja. Out. Attempt. Kemudian email adalah request email. Dan password adalah request password. Kalau sukses maka dia akan diproses di sini. Kalau error dia akan di respon error juga. Misalkan return this respon error login fail, atau kayak gini, wrong email or password, kemudian 401. Code-nya nanti akan
tampil di sini ya status HTTP status code-nya. Kita akan coba. Out-nya perlu diimport juga. Use out kayak gini, kita coba cek lagi. Oke, wrong email dan password gagal, artinya loginnya gagal atau user email dan passwordnya tidak sesuai. Kita cek, oke, emailnya salah ternyata. Kita ganti yang sesuai. Kayak gini. Oke, berarti ini sukses dia prosesnya sampai di sini. Kita lanjutkan. Jadi nanti harusnya ketika sukses dia akan dapat token dari user ini untuk mengakses API yang kita buat nantinya. Kita lanjutkan. Jadi dari sini kita sudah bisa mendapatkan data user harusnya, yaitu dengan out user kayak gini. Kita coba cek. Oke, kita bisa mendapatkan data usernya di sini sesuai dengan yang sudah ada di tabel user. Selanjutnya adalah kita bikin tokennya. Kita bikin tokennya dengan cara seperti ini. Response. Yang pertama adalah tokennya, yaitu adalah user, kemudian create token, kemudian name-nya misalnya my token kayak ini, akses token. Dan first name misalnya user first name, last name user last name. Kemudian kita respon OK karena ini sukses. Return this response OK response. Kita coba cek. Ya, kita bisa mendapatkan token dari user kit yang kita buat karena email dan passwordnya sesuai. Kalau kita ganti passwordnya misalnya, harusnya dia gagal. Oke. Baik, login sudah berhasil. Selanjutnya adalah kita akan bikin register. Jadi nanti harusnya kayak gini. Metodenya post juga, kemudian endpointnya adalah register. Nah, ini masih error karena memang kita belum bikin metode register. Kita menuju ke user control lagi. Kita bikin metode register. Yang pertama kita validasi dulu, hampir mirip kayak gini. Tapi perlu kita tambah beberapa field. Yang pertama adalah saya sudah siapkan sebelumnya biar cepat. Jadi ada first name, last name, email, password, ini harus diisi dan juga passwordnya harus dikonfirmasi.
Kita ganti error message-nya registration fail. Ini kita coba cek. Request tidak dikenali. Kita perlu kasih parameter kayak gini. Oke, sekarang errornya registration fail karena inputannya belum ditambahkan. Misalnya kita tambahkan di sini first name, misalnya John, last name ini, kemudian email misalnya kita coba asal aja kayak ini untuk ngecek validasinya seperti apa. Kemudian password, kita kasih password, kita coba cek. Oke, email address-nya harus valid, misalnya kita ganti jadi sugiarto.lingo@gmail.com. Dan ini juga butuh password confirmation. Emailnya masih error karena sudah terdaftar, berarti ini memang sudah ngecek langsung ke tabel user karena ada validasi unik. Kita coba email yang lain, misalnya john@example.com misalnya. Oke, tinggal yang password confirmation kita perlu tambahkan kayak gini. Kita coba asal kayak gini, masih error, kita coba kasih yang sama. Oke, sukses. Kita lanjutkan prosesnya. Kita bikin variabel params dulu untuk nampung inputannya. First name adalah request first name, last name adalah request last name. Kemudian email adalah request email. Kemudian password ini perlu kita hash, itu pakai hash, kemudian make request password. Kita cek. Ada error, hash tidak ditemukan. Kita import di sini. Oke. Jadi first name-nya ini udah ditangkap, last name juga, email juga, kemudian passwordnya udah di hash. Tinggal kita proses penyimpanan ke tabel user. If misalkan ini user sama dengan user create params. Nah, kalau usernya berhasil dibuat, berarti kita perlu lempar tokennya juga atau create tokennya juga. User create token. Kemudian kita respons juga ke Postman, ke endpointnya. Itu token adalah token, kemudian user adalah variable user. Ini kemudian response, this response. Oke.
harusnya return. Kemudian jika gagal berarti kita perlu respon error. Return this response error. Page request bisa 400 kayak ini. Oke, ada error. Oke, ini belum kurang titik koma. Kita coba. Kita send ulang. Class user tidak ditemukan. Oke, ini belum manggil model user sepertinya. Kita perlu import use app models user. Ya, berhasil mendaftarkan user baru. Kemudian tokennya juga tergenerate. Responnya seperti ini. Kalau kita send ulang, dia akan gagal karena data ini sudah masuk ke tabel user dan tidak boleh ada duplicate email. Baik, register sudah. Berikutnya adalah profile. Kita akan get profile user berdasarkan token yang sudah dibuat sini. Contohnya misalnya saya tadi login sebagai Sugiarto ini dan passwordnya ini. Nah, dengan token ini harusnya saya bisa mendapatkan profile user. Oke, nanti kita menuju ke routing di sini, routing API. Routing API routes. Oke, kita cek sini routes. Nah, sebenarnya kita sudah dibuatkan oleh Laravel kayak gini. Kita coba apakah ini bisa. Slash kayak gini, slash user. Kita cek. Nah, dia akan ada error kayak gini. Karena kita tidak menginputkan tokennya. Kalau kita coba inputkan tokennya, kita copy, kita taruh di authorization, kemudian bearer token, kayak gini. Ya, kita akan dapatkan profile user ini. Nah, tapi kita akan update ini. Bukan nanti kita akan bikin banyak API, jadi kita akan buat grouping. Kita akan buat grouping baru kayak gini. Oke, kita buat group kayak gini. Kemudian function. Oke, ini kita hapus saja. Get user atau get profile lah misalnya. Nanti kontrolnya akan ada di sini, API slash user controller. Metodenya adalah profile. Kita coba di sini.
error. Oke, typo juga di sini artinya. Nah, kita bikin metode baru di user controller. Request kayak gini. Kemudian responnya tinggal return, kemudian this response oke, request user. Jadi dengan token yang sudah diberikan, si Laravel ataupun Passport sudah mengkonversi ataupun menginjek ke request ini usernya siapa. Ini bisa diakses ketika tokennya valid. Kita coba cek. Ya, seperti ini bisa. Kita coba errorkan, misalkan kita tambahkan satu karakter di belakang di sini misalnya. Kayak gini, asal kayak ini. Nah, dia akan error. Nggak akan bisa mengakses profilnya. Baik, saya kira itu untuk kesempatan kali ini mengenai autentikasi API dengan Passport. Kita sudah bikin API untuk login, kemudian register, dan juga get profile berdasarkan token yang tergenerate, dan sudah bisa jalan semuanya. Kita lanjutkan di video-video selanjutnya.